Kemudian pada beban kerja, balok beton pratekan tidak akan retak, sedangkan beton betulan akan retak. Karena kita sudah sepakat, terutama ini yang kita berbicara masalah full pre-stress ya. Kita sudah sepakat bahwa di seluruh penampang kita akan mendesain selalu tegangan tekan ya yang timbul akibat berat sendiri, akibat beban ya, semuanya di seluruh serat penampang itu tekan ya, sehingga retak sangat kecil kemungkinannya gitu ya. Yang ketiga, sifat beton pratekan mendekati benda yang elastik homogen ya. Gitu. Sifat-sifat betonnya ya. Kemudian mematuhi hukum-hukum akibat lentur dan gaya geser. Ya, defleksi dapat dihitung dengan metode-metode yang tersedia dalam dasar kekuatan bahan. Di Mekban, saya juga sudah mengajarkan masalah defleksi, masalah displacement ya, itu sudah ya. Kemudian berikutnya, hambatan dalam meramalkan defleksi pada balok pratekan. Yang pertama, sulit menentukan nilai modulus elastisitas betonnya dengan ketelitian 10-20%. Ya. Ini harus melalui benar-benar dengan trial ya, bisa dapat modulus elastisitas beton yang akurat. Ya. Yang kedua, sulit memperkirakan defleksi akibat rangka atau creep. Ya. Creep itu adalah retak beton akibat gaya tekan yang terus-menerus ya. Karena pre-stress itu kan kita memberdayakan pratekanan terhadap penampang betonnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi defleksi. Yang pertama, beban terpasang dan berat sendiri. Ya. Besarnya gaya pratekan. Jadi berapa besarnya kita memberikan pratekan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa akibat gaya pratekan yang kita desain, yang kita akan rencanakan untuk kita kerjakan pada penampang beton, itu menentukan tingkat apakah akan defleksi apa tidak, itu juga menentukan ya. Kalau gaya pratekannya terlalu kecil, kemungkinan besar defleksi akan kemungkinannya akan besar terjadi. Kemudian profil memanjang kabel itu juga menentukan apakah kabel lurus ya, sesuai beberapa teori kan sudah ada saya berikan. Kabel lurus itu pun ada yang persis di CGC ya, CGS berimpit dengan CGC, atau CGS-nya mempunyai eksentrisitas terhadap CGC. Ya. Kalau yang lengkung parabola itu yang di tepi bisa berimpit dengan CGC, bisa juga sebetulnya ada eksentrisnya ya, bisa juga. Nanti ada beberapa contoh nanti ya. Kemudian profil memanjang kabel tadi sudah ya ini ya. Kemudian yang berikutnya momen inersia penampang melintang. Nah ini itu menyangkut desain dimensi yang kita harapkan ya bisa menahan beban layang nanti. Ya. Kemudian yang kelima, modulus elastisitas beton. Nah, ini tadi yang di hambatan ini loh. Ini sangat tergantung dari ini faktor-faktor itu ya. Modulus elastisitas beton, kemudian susut rangka dan relaksasi tegangan baja. Ya, ini menyangkut kehilangan. Kehilangan sudah ya, kehilangan tegangan dalam pre-stress sudah ya. Halo, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, atau nanti mungkin saya coba review lagi mungkin nanti ya. Kemudian panjang bentang itu juga menentukan ya.
itu sudah logikanya sudah jelas itu. Kemudian kondisi penjepitan. Ya. Tumpuan yang bebas dengan jepit tentu berbeda defleksinya ya. Lanjut. Kemudian tinjauan analisis terhadap defleksi sekarang ya. Yang pertama, tinjauan terhadap penampang struktur prarta. Ya. Penampang melintang masih utuh, efektif ya. Kemudian momen inersia penampang dihitung masih utuh. Kemudian perhitungan defleksi jangka pendek atau seketika. Kemudian terjadi sesaat setelah pemindahan gaya pratekan ke penampang struktur balok. Itu defleksi yang seketika itu kasusnya ini. Ya. Terjadi sesaat setelah pemindahan gaya pratekan ke penampang struktur balok. Ya. Berikutnya, pada pemberian beban dapat dilakukan dengan memakai teori Moore. Nanti teori Moore-nya akan saya berikan berikutnya. Kemudian tinjauan terhadap yang kedua ini ya, tinjauan terhadap penampang struktur pasca retak. Pasca retak, struktur beton pratekan berperilaku sama seperti beton bertulang. Ya. Bahkan lebih rawan keruntuhan beton berstret daripada beton bertulang. Ya. Yang kedua, perhitungan defleksi ditinjau dari momen lengkung dengan memperhitungkan sifat-sifat penampang struktur yang retak. Dalam keadaan kasus di atas, ya, yang pertama pengaruh rangka dan susut beton dapat menaikkan defleksi jangka panjang di bawah beban yang terus-menerus. Ya, jadi pengaruh rangka itu adalah creep ya, susut beton itu shrinkage. Ya. Nah, di perhitungan memakai metode empiris, memakai ini modulus elastisitas betonnya itu yang efektif atau jangka panjang. Ya. Atau memakai defleksi jangka pendek dikalikan dengan faktor-faktor yang sesuai. Kemudian sekarang defleksi jangka pendek. Batang belum retak. Teori Moore ini ya. Defleksi jangka pendek ditentukan oleh satu, distribusi momen lentur sepanjang batang. Dua, kuat lentur dari batang-batang. Kalau kuat lentur ini berarti perlawanan dari distribusi momen ini ya. Kemudian luas bidang momen dari Moore. Teori Moore 1 ya. Kemiringan atau slope ini ya, sudut rotasi theta ya, itu sama dengan luas DML bidang momen ya, luas bidang momen ini lihat ini ya, yang diarsir dibagi dengan kekakuan lentur. A itu adalah luas DML ini dibagi dengan EI ya, di mana theta sudut lengkung elastis di A ini, sudut lengkung ini ya, lengkungan ini kita tarik garis singgungnya, itu kita dapatkan sudut rotasinya atau sudut lengkungnya ya, itu adalah theta. Kemudian AD ya, A sampai D ini ya, ini ada garis horizontal ya, garis potong antara tangan di C nih, tangannya ini ya, ini kan tangan di C dan vertikal di A ini, dipotongnya ini seret ditarik sini ya, di A. Kemudian A kecil itu adalah defleksi di tengah bentang. Kemudian A besar yang ini ya, bukan A, bukan tumpuan ya, A yang dirumus ini ya, yang di persamaan. Ada luas diagram momen lentur antara titik A dan C ini dibatasi garis lengkung, kemudian garis lurus AC, kemudian ini perpotongan ini di tengah bentang. X itu adalah jarak pusat berat diagram momen lentur antara A dan C ya, dari tumpuan sebelah kiri. Dan EI itu adalah dalam rumus itu ya, sama dengan kekakuan lentur balok.
Kemudian teori 2, more sekarang ya. Defleksi A, ini ya, A ini yang A hijau. Soalnya kan momen bidang DML tadi ya dibagi dengan kekakuan tentu sama dengan AX dibagi dengan EI. Pengaruh profil memanjang tendon terhadap defleksi. Perlu diketahui, defleksi akibat momen gaya prategang selalu ke atas, chamber. Ya. Kalau di pre-stress pada umumnya dia akan lengkung ke atas, itu namanya chamber. Kalau tendonnya lurus sekarang seperti ini ya, yang mempunyai eksentrisitas E terhadap, ini adalah CGS, yang di F ini ya, F kiri sama D berhubungan dengan F kanan, terus kemudian ini ada CGC yang di atasnya ya. Ini dengan jarak E, sehingga A itu adalah F kalikan E itu adalah momen ya, F kali E itu adalah momen, L adalah panjang bentang ya, kalikan L per 4 ya, kalikan L per 4 kalikan L per EI ya. Jadi itu. Ini diagram momen lenturnya ya. Ini tendonnya. Jadi ini ya. Sehingga F kali E kalikan L itu adalah F kali L kuadrat dibagi dengan 8L ya. L-nya dicoret 1 ya. Sehingga ini ada L di luar, ini pangkat 3 jadinya ya. Dicoret 1 jadi F kali E kali L kuadrat dibagi dengan 8EI. Jadi itu adalah ini. Defleksi A ini rumusnya itu. Kemudian kalau tendon trapezoidal ya sekarang trapezoidal ya, ini seperti ini. Tendonnya tidak lengkung parabola tapi trapezoidal. Jadi seperti ini. Jadi patah, lurus, horizontal ya, miring lagi, patah. Ketemu di ujung CGC ya. Di ujung kiri kanan CGC. Di tengah ini juga punya eksentrisitas E. Nah, ini ada L1 dari tumpuan sampai pertemuan garis miring dengan horizontal. Kemudian L2 itu adalah dari awal titik miring sampai pertengahan bentang. Ya, sampai tengah bentang. Ini adalah bidang momennya. Ya, ini bidang momennya. Kemudian ini adalah bidang defleksinya. Seperti itu. Sehingga A adalah min F kali E dibagi dengan EI ya, kalikan L2, ini L1, L2, ini L2 ya. Kali dalam kurung L1, ini ya, yang kiri, ditambah L2 per 2. Dalam kurung ditambah kurung L1 lagi. L1 per 2. Kalikan 2 per 3 L1. Ini rumusnya gitu ya. Saya kira bisa dibaca ini. Sehingga setelah dijabarkan menjadi min F kali E dibagi dengan 6 EI kali dalam kurung ya 2L1 kuadrat ditambah 6 L1 L2 ditambah 3 L2 kuadrat. Rumusnya. Kemudian tendon parabolis sekarang, tadi trapesium ya. Tendon parabolis seperti ini ya, punggung parabola. Sama seperti tadi, ini ada CGC, kemudian ini CGS-nya di eksentrisitas maksimum dari tengah bentang, sedangkan di tumpuan kembali bertemu dengan CGC. Jadi momennya seperti ini, ya.
DML ini momennya ya. Ini adalah titik untuk separuh ya. Untuk separuh bentang itu 5/8 kalikan L per 2. Letak titiknya. Di mekanika bahan. Ya. Di mekanika bahan, titik berat dari lengkung-lengkung parabola, lengkung hiperbola, itu sudah saya berikan itu, tabelnya ada itu. Ya. Ini defleksinya A ya, ini bidang momennya, ini defleksinya. Itu adalah A sama dengan F kali E, jadi gaya prategang kalikan eksentrisitasnya, E dibagi dengan EI kali 2L kali 5L dibagi dengan 3 dibagi 2. Atau gini ya, 2/3 kali L per 2 kali 5/8 kali L per 2. Ya. Itu sama dengan min F kali E kalikan L kuadrat dibagi dengan 48 EI. Ini kalau F kali E diganti M, jadi ML kuadrat dibagi dengan 48 EI. Ya. Seperti itu. Kemudian sekarang, tadi kan saya sudah bilang, tidak selalu tendon prategang itu selalu berimpit di CGC di tumpuan ya. Bisa juga dia eksentris seperti ini. Nah, ada E2, E1 di tengah bentang eksentrisitasnya, E2 di tumpuan ya. Sehingga di sini defleksinya menjadi awalnya itu ya min 5/48 kali, ini dasarnya dari Mcban ya, ini dasarnya dari Mcban sama rumus Mohr tadi ya, kalikan F kalikan E2 ya, kalikan E2 dikalikan L dikalikan L kuadrat lagi dibagi dengan EI kali dalam kurung E1 plus E2 ya. E1 plus E2 kurung tutup ditambah kurung buka F kalikan E2 kalikan L kuadrat dibagi dengan 8 EI. Sehingga setelah dijabarkan, dijalankan ini ya, hasilnya itu A sama dengan F kalikan L kuadrat dibagi dengan 48 EI kali dalam kurung min 5E1 ditambah E2. Jadi A yang ini adalah defleksi, ya. Ini adalah bidang momennya. Ini F kalikan E2, diagramnya ini. Oh ini itu. Saya teruskan ya. Yang kelima sekarang tendon miring segitiga ya. Angkernya eksentris juga ya. Ini seperti ini. Ini adalah bidang momennya ya. Ini juga momen akibat F kalikan E-nya, kalikan E2 ya. Ini adalah defleksinya A. Karena ini segi 4 jadi 1/4 L ini ya. Ini L per 2 yang ini. Gimana ini? Ini A itu adalah defleksinya kurung ya min F kalikan L kuadrat ya, dibagi dengan 12 EI kali dalam kurung E1 plus E2 dalam kurung tutup ya, kali ditambah F kalikan E2 kalikan L kuadrat
dibagi dengan 8 EI. Sehingga setelah dijalankan, A itu adalah F kalikan L kuadrat dibagi dengan 24 EI kali dalam kurung min 2 EI ditambah E2. Jadi itu adalah refleksi yang terjadi bila garis tendonnya bentuk segitiga seperti ini. Tapi dalam praktek itu jarang sekali, yang gini-gini ini jarang ya dalam praktek. Kalau tidak lengkung lurus yang banyak. Yang keenam, tendon parabolis dan lurus. Nah ini dari L2 ya, L2 sampai tengah bentang itu lurus. Dan seterusnya L2 sampai di seperempat bentang juga lurus ya. Dari 3/4 bentang sampai total bentang itu lengkung parabola. Ini juga gitu, dari awal sampai L1, ujungnya L1 itu lengkung parabola, ini lurus. Gitu ya. Nah ini bidang momennya, sehingga A itu adalah asalnya itu F kali E dibagi dengan EI kali dalam kurung 2/3 kalikan L1 kalikan 5/8 L1 ditambah L2 kali dalam kurung L1 ditambah L2/2 dalam kurung ya. Sehingga setelah dijalankan dan dijabarkan, sehingga menjadi min F kali E per 12 EI kali dalam kurung 5L1 kuadrat ditambah 12 L1 kalikan L2 ditambah 6 kalikan L2 kuadrat. Gitu ya. Tendon parabolis dan lurus. 7. Tendon parabolis dan lurus, angker eksentris tadi. Tadi kan angkernya sentris ya. Nah, ini persis di CGC. Sekarang di luar CGC dia. Angkernya di luar CGC. Ini nanti kan ada angkernya ya. Setiap ini pasti ada angkernya. Istilahnya angker di luar CGC ya. Untuk momennya ini ya. Terus luas bidang momen akibat gaya prategannya ini. Kemudian ini adalah refleksinya. Menjadi gimana rumusnya ya. A sama dengan min F kali dalam kurung E1 plus E2 dibagi dengan 12 EI. Nah, setelah di ini ya, A sama dengan min F kali dalam kurung E1 plus E2 dibagi dengan 12 EI kali dalam kurung 5L1 ditambah 12 L1 kalikan L2 ditambah L2 kuadrat ditambah lagi dalam kurung F kalikan E2 kalikan L2 dibagi dengan 8 EI. Jadi seperti ini. Ini masih teori ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau nggak ada, coba saya nyoba contoh soal ya.
Tadi itu baru defleksi jangka pendek ya. Defleksi jangka pendek, sekarang saya teruskan dengan defleksi jangka panjang ya. Saya keluar dulu. Saya ulang lagi ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya. Oke. Sekarang defleksi jangka panjang ya. Akibat defleksi batang-batang pratekan yang berubah menurut waktu, ya. Satu, akibat rangka, creep. Ya. Apa yang saya katakan, bahwa creep itu struktur akan memendek secara evolusi, karena dia terus-menerus ditekan. Ya. Kemudian akibat susut atau shrinkage, ini juga berhubungan dengan waktu ya. Semakin lama, yang paling gampang mungkin dia melihat pohon yang sudah, atau kayu yang sudah ditebang, yang sudah proses pengeringan, dia makin susut gitu ya, makin kecil, itu shrinkage ya kalau itu ya. Kemudian relaksasi tegangan baja, ini fatigue ya. Relaksasi itu kelelahan ya sebetulnya. Kalau bahasa ininya fatigue. Defleksi diperhitungkan berdasarkan gaya pratekan ke atas atau chamber, dan gaya transversal akibat berat sendiri dan beban kerja atau gravitasi. Lengkung defleksi dihitung berdasarkan rumus ini V aja ya ngomongnya. VT itu sama VMT ditambah VPT. Di mana VMT itu adalah perubahan lentur akibat beban transversal. Ya. VPT itu adalah perubahan lentur akibat pratekan. Atau prategang juga boleh. Ya. Dalam kondisi praktis, rangka beton dianggap terjadi pada tegangan konstan. Sehingga creep strain ya, regangan creep ya, creep strain itu akibat beban transversal dihitung langsung sebagai koefisien rangka. Maka perubahan lentur dapat dihitung berdasarkan rumus VMT itu sama dengan dalam kurung 1 plus V kalikan PI ya. Di mana V koefisien rangka, PI itu adalah inisial lentur sesaat setelah beban transversal bekerja. Jadi lentur awal sesaat setelah beban bekerja. Nah ini ada contohnya ya. Defleksi akibat relaksasi strain tendon. LP adalah FI min FT. Di mana FI sama dengan inisial pratekan. Pratekan awal. FT adalah pratekan setelah selang waktu T. Defleksi akibat pratekan setelah selang waktu T itu adalah VPT itu sama dengan min FI kalikan E dibagi dengan EI. Kali dalam kurung 1 min LP per FI ditambah dalam kurung 1 min LP per 2 FI dalam kurung tutup kali theta. Ya. Di mana E itu adalah eksentrisitas gaya pratekan pada titik yang ditinjau. Ya. Saya kira kalau E itu tidak ada masalah ya. EI adalah kekuatan struktur. Ya. Defleksi jangka panjang total setelah selang waktu T itu adalah
AT sama dengan AI1 kali dalam kurung 1 plus V dalam kurung ya, min A kali AIP ya, bukan kali ya. AIP kali dalam kurung 1 min LP per FI ditambah dalam kurung 1 min LP per 2 FI dalam kurung kali V, di mana AI1 itu adalah defleksi awal akibat beban transversal. Kemudian AIP adalah defleksi awal akibat pratekan. Pada umumnya kalau akibat pratekan mesti ke atas, itu disebut chamber. Kemudian setelah melalui penyederhanaan menurut Teilin, rumus defleksi menjadi AT sama dengan AI1 dikurangi AIP kalikan FT min FI dalam kurung ya, kali dalam kurung 1 plus V. Ini contoh soalnya ya. Diketahui dimensi penampang balok 100 per 300 mm. Tendon parabolis dengan E di tengah bentang 50 mm. Gaya pratekan awal FI 240 kN, E adalah 38.000 Newton per milimeter persegi atau MPa juga boleh ini ya. P sama dengan 2,0, beban hidup berfaktor, LU sama dengan 2 kN per meter. Kalau sudah berfaktor, ada U-nya tidak perlu dikalikan faktor lagi ya. Kelengan pratekan 20%, sama dengan 0,2 kalikan FI. Ditanya A, defleksi seketika, jangka pendek, B, defleksi jangka panjang. Ini kalau digambarkan kasusnya seperti ini ya. Jadi ini ada lengkung parabola dengan E di tengah bentang ya. Bentangnya 10 tadi ya. Ini LU-nya 2 kN per meter. Ini baloknya 100 kali 300. Ini ada tendon di tengah bentang segini ya. Ini jaraknya tidak boleh kurang dari 100 ini. Dari serat bawah. Ini ya. Garis lengkung E ini ya. Tidak boleh ini ya. Garis E ya. Lanjut ya. Nah, penyelesaiannya A, defleksi jangka pendek. Berat sendiri berfaktor GU adalah 0,1 kalikan 0,3, ini adalah lebarnya, ini tingginya, kali 1,2 itu adalah faktornya ya. Berat sendiri tadi kan belum ada sehingga faktornya tetap dikalikan 1,2. 24 adalah berat jenis, kemudian beban hidup LU tadi tidak perlu dikalikan lagi karena sudah diketahui, sehingga QU-nya adalah 2,864 kN per meter. Defleksi karena pratekan. I sama 1/12 BH pangkat 3. Ya, dapatnya 225 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Sehingga defleksinya 5 ya toh, 5 kali F kali E L kuadrat dibagi dengan, ini M kan, ML kuadrat ya, dibagi dengan 48 EI. Sama dengan 5 kali 240 gaya pratekangnya kali 10 pang 10. Oh, karena ini dijadikan Newton ya. Ini kan kilonewton, kalikan 1000. Kalikan 50 itu adalah E tadi ya. E-nya 50.
kalikan 50 kali dalam kurung L kuadrat. Ya. Ini dijadikan milimeter ya, kuadrat. Dibagi dengan 48 EI 48 kali E 380 tadi ya. 38 tadi kali 10 pangkat 3 ya. Kalikan 225 tadi kalikan 225 kali 10 pangkat 6. Ya. Hasilnya 1,46 mm ke atas. Kemudian defleksi ke akibat berat sendiri dan beban hidup adalah 5 QU kalikan L pangkat 4 dibagi dengan 384 EI. Itu tadi QU-nya adalah 2864 ya. 5 kali 2864 kali 10 pangkat min 3 ya dijadikan kilonewton ya. Kalikan 10 kali ya pangkat 4 GL pangkat 4 10 kali 1000 dibagi dengan 384 E itu 380 kali 10 pangkat 3 kali 225 kali 10 pangkat 6 ya. Itu hasilnya 4,66 mm itu ke bawah. Defleksi total adalah 4,36 dikurangi 1,46 adalah 2,9 mm ke bawah. Itu hasilnya. B. Defleksi jangka panjang. Kemudian AI 1 itu jalan 4,36 mm. AIP 1,4 mm. Defleksi akhir itu adalah AI. Defleksi akhir AT sama 4,36 ya. 1 ditambah 2 E-nya rumusnya tadi ya. E1 E2 ya. Dikurangi 1,46 ini IP-nya. Kali dalam kurung 1 min 0,2 FI dibagi dengan FI ditambah dalam kurung 1 min 0,2 FI dibagi dengan 2 FI kalikan 2. Nah, setelah dijalankan ini masuk-masukkan nilainya dapat 13,08 dikurangi 3,8 dapatnya 9,8 mm ke bawah. Jadi semua ke bawah. Bila menggunakan rumus T-Yelin tadi, AT sama dengan dalam kurung AI1 dikurangi AIP kalikan FI dibagi dengan FT dibagi dengan FI dalam kurung kalikan dalam kurung 1 plus V. Setelah dimasuk-masukkan angkanya dapat 9,57 mm ke bawah. Ini ada catatan, chamber harus ditingkatkan dengan mengatur letak tendon atau memperbesar gaya pratekan. Karena apa? Sesungguhnya kan meskipun ini kecil sekali ya, 9,57 kan tidak sampai 1 cm ya. Tidak sampai 1 cm. II kata mah, II mah. II. Tidak sampai 1 cm ya, tapi apapun kalau lentur ke bawah atau defleksi ke bawah itu rawan retak ya. Nah, dengan demikian tadi ini ada catatan, chamber harus ditingkatkan dengan mengatur letak tendon atau memperbesar gaya pratekan sehingga nanti bisa ngimbangi, bisa paling tidak bisa 0 ya. Tegangannya kan gitu. Kalau 0 itu boleh ya.
berarti dia netral. Kalau plus, ini kan sudah ke bawah itu plus ini. Kalau bisa min, tapi minnya jangan terlalu besar yang di bawah. Kalau di atas min besar, enggak apa-apa. Di bawah jangan besar-besar. Sehingga nanti lentur ke atasnya tidak banyak. Itu juga ada syarat maksimumnya ya. Kalau tidak salah, tidak boleh lebih dari 13 mm, 1,3 cm. Ya. Ada pertanyaan untuk contoh 1? Halo? Contoh 1 ada pertanyaan? Halo? Halo? Kalau nggak ada, Belum ada, Pak. ya lanjut ke contoh 2 ya. Diketahui dimensi penampang balok 100 x 200 mm. Memakai 2 strand. 1 parabolis dan 1 lurus. Dengan E di tengah bentang sama-sama 100 mm. Strand 1 diangker eksentris di tumpuan sejauh 100 mm dari CGC. Bentang balok 6 meter. Ya. Saya perhatikan awal F 120 kN, E 38.000 Newton per mm persegi, V 2,0, kemudian kehilangan pertekan 20%. Jari-jari inersia 120 mm. Memikul 2 beban terpusat masing-masing 20 kN terletak sepertiga bentang dari tumpuan. Kemudian ECE setelah 2 tahun adalah sepertiga EC. Setelah mengalami kurun waktu 2 tahun, sepertiga EC. Ditanya A, defleksi seketika jangka pendek di tengah bentang. B, defleksi setelah 2 tahun di tengah bentang juga. Desainnya ini. Nah, ini konfigurasi bebannya ya. Bentangnya 6 meter. Jadi nanti ini ada yang tendon lurus, ini ya. Kemudian yang ini tendonnya lengkung ya, tapi dia eksentris terhadap CGC. Itu sama-sama 100-nya, ini juga 100, E2-nya, ini juga E1 100. Tapi di bawah dan di atas. Ya. Jadi posisi di tumpuan kelihatan ada lubang tendonnya 2, atas dan bawah ya. Kalau di tengah bentang dia menyatu. Jawab. Luas penampang balok A itu 100 x 200 dengan 2 x 10⁴ mm persegi. Saya kira tidak ada masalah. I sama A kalikan I kuadrat. Ya. Kan bisa itu. Kan I adalah I itu adalah akar I besar per A. Ya. Atau I kuadrat itu adalah I per A. Ya. Kalau I-nya saja akar I per A ya. Sehingga I itu adalah A luas kali penampang kali I kuadrat. Karena jari-jari lembaman tadi sudah tahu. Ini. Mana tadi ya? Diketahui I kecil. Mana? Jari-jari mana tadi ngomong jari-jari? Ini. Jari-jari inersia 120 mm. Nah, jadi A kalikan I kuadrat 2 kali 10⁴ kalikan 120 kuadrat hasilnya 288 kali 10⁻6 mm per 4. Kemudian berat sendiri balok berfaktor seperti tadi, GU sama dengan 0,1 kali 0,2 kali 24 kalikan faktornya. Ini. Kemudian defleksi seketika. Defleksi ke bawah karena berat sendiri. Ya. Ini 5 kali 0,0057 ini tadi ya. Berat sendiri ini. Kali bentang pangkat 4. Ya. Jadi 5 KL pangkat 4. Dibagi dengan 384 EI. Hasilnya 0,89 mm. Defleksi karena beban terpusat. 23 PL pangkat 3 ya, dibagi dengan 648 EI. Ini rumusnya ya.
Hasilnya 23 kali 20 ya, kali 6.000 pangkat 3, ini bentangnya ya. Kita bagi 648 E, ini I-nya. Hasilnya 14,1 mm. Lanjut. Defleksi karena gaya pratekan itu adalah akibat strain parabolis. Ini PL kuadrat dibagi dengan 48 EI kali dalam kurung min 5 EI 5E1 ditambah E2. Itu adalah 120 ya. Kalikan 6.000 ya. Strain F-nya kan 120 kN tadi ya. Kali 6.000 kuadrat dibagi dengan 48 EI kali min 5 E1 100, E2 juga 100 ya. Ini E2-nya di atas CGC, ini di bawah CGC. Hasilnya min 3,27 mm. Berarti kalau min dia ke atas. Akibat strain lurus sekarang. Min P kali E kali L kuadrat, ini M ya. Dibagi dengan 8 EI. Itu setelah dimasukkan angkanya, hasilnya min 4,92 ke atas. Defleksi seketika karena pratekan plus berat sendiri plus beban P itu adalah min ini ya tadi. Min 3 itu adalah chamber akibat lengkung parabola. Ini akibat lurus min 4,92 tadi. Ini adalah akibat berat sendiri. Iya, ini akibat beban P 14,1. Hasilnya itu adalah 6,8 mm ke bawah. B. Defleksi setelah 2 tahun. Ya. ECE sepertiga EC tadi, kayak ini ada ketentuannya. Jadi, dan kehilangan pratekan 20%. Defleksi ke atas itu adalah 3 kali 0,8 kali 3,27 ditambah 4,92 tadi. Ya, 4,92 ini 3,27 ya. Itu menghasilkan karena kehilangan tadi ya 20%, tinggal 0,8 ya. Ini karena hilang 20%, ini tinggal 0,8. Ini ada 0,8-nya ya. Hasilnya defleksi ke atas 19,65, defleksi ke bawah totalnya 44,97 mm. Defleksi akhir 44,97 dikurangi 19 adalah 25,32 mm ke bawah. Itu. Halo? Iya, Ada pertanyaan? ada. Kalau nggak ada pertanyaan untuk pre-stress, saya kira cukup sekian dulu ya. Karena itu juga sudah lumayan, ada contoh soal juga tentang defleksi ya. Defleksi jangka pendek sudah, defleksi jangka panjang juga sudah. Ya, coba nanti kalau minggu depan mungkin saya review dengan kehilangan prategang ya. Barangkali bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Cinta. Ya, sebelum saya ke contoh-contoh, mungkin saya akan berikan contoh-contoh hitungan hasil dari desain saya. Ada yang review desain, ada yang desain baru ya di proyek. Saya ada contoh-contoh hitungan nanti akan saya berikan. Tentunya saya ringkas-ringkas ya biar tidak terlalu panjang. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Halo? Iya, Pak. Enggak, Pak. Jangan lupa absen ya. Baik. Nanti absennya dikirimkan ke Pak Brian. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sampai di sini dulu. Sampai ketemu minggu depan. Saya langsung live ya. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi.